Kain perca merupakan kumpulan sisa-sisa kain dari usaha konveksi pakaian atau tukang jahit yang dipandang sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagai bahan jahitan. Selama ini belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Dusun Sukunan adalah suatu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah tidak asing lagi dengan ciri khas keraton dan UGM-nya. Dusun ini tepatnya terletak di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Mata pencarian utama adalah sebagai petani. Selanjutnya sebagian juga bekerja sebagai teknisi bengkel, pegawai maupun penjahit rumahan. Dari para penjahit di Dusun Sukunan inilah bahan baku untuk kerajinan jahit perca dimulai. Pemirsa, bersama saya Atin dalam program Pesona Desa. Saat ini kita berada di Dusun Sukunan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Dusun Sukunan ini sudah dijadikan desa wisata sejak tahun 2008, yaitu sebagai desa wisata lingkungan, pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat. Untuk pengelolaan sampah di Desa Sukunan dimulai dari tahun 2003, yaitu dengan pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang ini, kita sedang berada di unit pengelolaan kain perca yang dimulai dari tahun 2009. Pengelolaan kain perca ini dengan memanfaatkan limbah sisa-sisa kain dari penduduk yang berpengusaha sebagai penjahit. Dan yang dipakai oleh saya ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan pengelolaan kain perca. Untuk bagaimana cara pembuatannya, yuk kita masuk ke dalam. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam unit pengelolaan kain perca. Sekarang kita tanya yuk ke pengrajinnya. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sri Bandia. Oh, panggilannya? Bu Sri. Ibu Sri, ya. Ibu Sri, untuk mengelola kain perca ini udah berapa lama? Ya sudah berapa tahun? 3 tahun kurang lebih. Untuk kainnya Ibu peroleh dari mana? Ya dari penjahit, Mbak. Oh, dari penjahit. Iya, Di dari dusun sini. Iya, di Dusun Sukunan. Ya cukupan lah, Kak, lumayan. Untuk pengelolaannya setiap hari Ibu menjahit atau bagaimana? Oh enggak, Mbak, ini cuma untuk samben. Oh, sambil Iya. aja. Terus dari kegiatan ini banyak Bu manfaatnya yang Ibu rasakan sekarang? Ya kira-kira banyak. Lumayan, lumayan, agak lumayan. Kantong ya, Bu? Iya, iya. Terus sekarang yang mengelola berapa orang ya, Bu? Ada 3 orang. 3, siapa Iya. aja coba? Ini Bu siapa? Ibu Sumar. Ibu Sumar. Bu Mujila. Ibu Mujila. Senang Bu mengelola kain perca di sini? Sangat senang. Lumayan Mbak untuk tambah-tambah penghasilannya. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya. Kemudian untuk masalah kain percanya mengalami kesulitan nggak memperolehnya? Ya kadang-kadang ya Mbak, kendalanya ini kan kebetulan penjahit desa ya. Mm-mm. Nah, kalau di desa itu kebetulan kain-kainnya itu juga model-modelnya kan kurang bagus gitu loh Mbak. Nah kalau untuk dibikin itu juga kurang menarik sebenarnya gitu ya. Terus kalau untuk alternatifnya mungkin Ibu punya solusi gimana? Ya tetap dibuat Mbak, tetap mau nggak mau ya tetap dibuat kan. Jadi dengan kain yang ada ya, ya, ada. dikelola bagaimana supaya Kadang biar kita cantik. membeli kain untuk pakaian seperti itu, Oh, terus nanti turahannya caranya kan sendiri. kalau kita yang gitu. bikin bagus toh kainnya itu juga untuk bikin tas, aplikasi Oh iya, ada apa ini. aja Bu pembuatannya? Ada apa aja? Ada Tas, tas, dompet, ada taplak meja, tas tempat Ada tempat mukena. itu, tempat apa? Aqua. Aqua. Wisatawan banyak berkunjung ke sini Bu? Banyak Ya, juga. banyak iya. juga dari India. Hampir tiap minggu. Oh iya, ada. dari India ada. India ada. Oh, hampir tiap minggu. Malaysia. Oh. Berarti perlu ada bahasa Dari Inggris juga negara nih, ya. Bu? Iya, ada memang yang bahasa Inggris. Ada, ya. Ya, Pak itu Iswanto. dari Oh, ada Mbak dari Wati. Bapak Ibu. Iya. Bu, sepertinya ada pembeli itu, Bu. Oh ya. Mungkin saya juga bisa nanya-nanya ke pembelinya. Selamat siang, dengan Pak siapa? Saya Pak Komang, Bu. Oh, Bapak dari mana? Saya dari Denpasar, Bali. Wih, Bali terkenal dengan kerajinannya juga ya, Pak? Iya, Ya? betul, betul. Bapak tertarik dengan ini pengelolaan kain perca di Dusun Sukunan? Ya, justru itu saya ke sini karena ini barang-barang tidak berguna kan bisa diolah Iya. jadi berguna begini. Oh iya, bagus ya, Pak ya. Iya, ya. Bapak udah berapa kali ke sini, Pak?
Baru sekarang saya dengar kabar kemarin ada tempat di sini. Bapak dapat info dari mana? Dari sana teman saya di UGM, Oh gitu. Iya. Wah, dari UGM. namanya Mbak Atin. Oh, Mbak Iya. Atin. Kalau maaf Pak, Bapak dengan siapa? Pak Damas dari Malang. Bapak geser. Oh, Dari Malang. Dari Malang. Kebetulan saya juga jalan-jalan sama Pak Komang, terus diberitahu bahwa ada industri kerajinan kecil di sini, terus saya tertarik untuk datang ke sini makanya. Halo. Kain perca di Dusun Sukunan dimanfaatkan untuk berbagai produk kerajinan yang menarik seperti tas, dompet, taflak, tempat minum, pembungkus vas bunga, kain spray dengan berbagai ukuran yang dihiasi perca-perca batik, sarung bantal, dan lain-lain. Usaha ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga setelah mereka selesai melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, sehingga tidak mengganggu waktu rutinnya dan dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan, yaitu berkisar antara Rp400.000 per minggu atau Rp1.600.000 per bulan. Dalam satu unit usaha, biasanya dapat menghasilkan 25 tas, 25 taflak meja, 38 dompet dari kain perca, 6 spray, 28 unit sarung bantal, serta sekitar 16 buah penutup botol minum per bulannya. Hasil-hasil usaha kerajinan perca dipasarkan di Yogyakarta dan sekitarnya, serta beberapa telah dapat dijadikan sebagai barang cenderamata khas Sukunan, desa wisata oleh para turis mancanegara dari Belanda, Jerman, Australia, Inggris, Jepang, Korea, dan Amerika. Ya, mungkin untuk pengelolaan kain perca di Sukunan ini adalah salah satu kegiatan dari pengelolaan sampah, yang mana kain perca juga merupakan sampah. Oleh karena itu kita memperdayakan sampah-sampah itu dibuat kerajinan tertentu sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua atau bagi masyarakat yang mengerjakan kegiatan dari kain perca tersebut. Ini kan awalnya tadi udah cerita sama ibu-ibu 2009 ya Pak ya? Iya. Itu memang kok tertariknya ke kain perca gitu Pak? Ya, sebenarnya tidak hanya kain perca, namun kan sebagian masyarakat itu ada yang memilih. Artinya mereka senang yang kegiatannya di pihak kain perca karena memang mereka punya mungkin sampah dari kain perca. Ada yang memilih plastik karena mereka mudah mendapatkan sampah plastik. Salah satunya yang dipilih kain perca, mereka memang memilih untuk kain perca sebagai kegiatan mereka. Dari gambaran singkat tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa tidak semua bahan-bahan limbah yang semula dianggap sampah tidak ada gunanya. Bahkan kalau dibuang sayang, termasuk pula limbah bahan-bahan kain perca. Oleh karena itu, jangan dulu berpikir bahwa sampah limbah dianggap tak berguna.